memang seolah-olah seperti teologis ya, tapi sebenarnya enggak juga sih. Ini pendalaman Alkitab. Ya, pendalaman Alkitab kita dalemi, tapi juga kita akan praktekkan ya saudara ya. Ada yang saya mau tunjukkan, ini mic-nya udah pas enak dari situ ya, saya enggak tahu. Kontrolnya udah bagus. Ya, tes, sudah ya? Oke. Kita akan belajar hari ini tentang Allah di dalam kita. Ya, karena Allah kita Tritunggal. Saya selalu, karena di YouTube itu juga kita juga tayangkan berarti supaya menarik ya. Orang lihat, oh Tritunggal. Allah Tritunggal di dalam kita. Sebenarnya judulnya cuma Allah dalam kita sih. Cuman karena Allah yang kita kenal, kita sembah itu Tritunggal, makanya saya kasih tambahan ya, Allah Tritunggal di dalam kita. Itu apa maksudnya Allah di dalam kita? Orang Kristen itu saudaraku, itu luar biasa ya. Enggak ada agama seperti dalam kekristenan. Coba lihat ayat ini dulu. Roma pasal 8. Kita baca satu ayat ini dulu. Allah bersama kita. Roma 8 ayat 31. Ya. Kita akan belajar Allah di dalam kita, gitu saudara ya. Allah Tritunggal di dalam kita. Ada Bapa di dalam kita. Ada Yesus Kristus di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam kita. Coba cari agama apapun ngajar Tuhannya itu di dalam umatnya itu loh. Tinggal, ya tinggal. Bahkan ada bahasa Yunani yang ikonos, berdiam. Ikon itu kayak rumah, artinya bisa rumah, keluarga, ya rumah tangga. Jadi berdiam, berumah tangga di dalam kita. Luar biasa. Ya biar jelas ya. Oke. Puji Tuhan, ini mungkin yang ini agak dikurangi nanti kapan-kapan lampunya ya. Ini terlalu terang kelihatannya ya, yang ini. Udah kecil itu. Ya puji Tuhan. Baca silakan Mbak Mimi. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini ayat yang terkenal ya buat orang Kristen ya. Jika Allah di pihak kita, saya mau tunjukkan Yunaninya. Soalnya Yunaninya sederhana banget. Ini diterjemahkan ada penafsiran di dalamnya ya biar lebih jelas maksudnya. Tapi kalau lihat Yunaninya sederhana saudaraku ya. Di situ dikatakan Theos itu jika ya. Theos sang Allah hyperimon. Hyper itu di atas gitu. Over, beyond, on behalf of, saya lihat kamusnya itu. Mewakili kita gitu. Di atas kita. Atas itu bukan atas dalam arti di atas harafiah ya, di atas gitu, kita di bawahnya enggak. Itu seperti di atas itu yang melingkupi dalam arti mewakili. Makanya di sini di pihak kita gitu ya, diterjemahkan itu penafsiran sebenarnya saudaraku ya. Jadi kalau over, bahasa Inggrisnya over itu apa Mas juga ya? Yang pintar bahasa Inggris. Beyond, over gitu, on behalf of, itu saya lihat kamus Yunani Inggrisnya ya. Lah diterjemahkan di pihak kita. Pokoknya Allah itu pokoknya over us. Nah, lagu ini Allah kau raja atas misalnya. Bahasa Inggrisnya you are king, Father you are king over the flood ya toh. Raja atas ya. Semesta. Jadi dalam arti yang melingkupi, yang menguasai gitu loh. Jadi Allah itu menguasai kita, over kita ya di atas, bukan hanya sekedar ning dhuwur bahasa Jawa pun kita di bawahnya Allah, enggak, itu benar-benar melingkupi kita. Ya terjemahan aja di pihak kita, enggak apa-apalah. Tapi ini lebih dalam sebenarnya, ya. Theos, hyperimon, ya. Terus apakah atau siapakah ini saudara? Kat imon, kat itu dari kata atau secara, menurut, artinya juga bisa ya. Jadi siapakah yang sama dengan kita gitu loh. Kalau orang Ambon bilang seng ada lawan gitu loh. Jadi karena Allah itu over kita, melingkupi kita, bersama kita, ya. Allah itu mewakili kita gitu ya. Allah itu atas hidup kita, ya. Karena Allah itu atas hidup kita, tidak ada yang sama.
dengan Anda gitu loh. Makanya saya katakan tidak ada yang sama dengan kekristenan itu. Bukan kita sombong, enggak. Sekarang Allahnya mana gitu loh. Yang Allahnya tanya, Tuhanmu di mana? Coba tanya semua agama yang, coba kadang iseng-iseng tanya lah, Tuhanmu itu ada di mana? Itu tanya gitu loh. Kalau orang Kristen ditanya, Tuhanmu ada di mana? Loh, gak ada suara nih, wedi apa? Belum saya tunjukkan ayatnya, makanya kita mau belajar. Tuhan yang Anda sembah, Allah pencipta langit bumi itu, yang memang di sorga, bertakhta di sorga tahtanya, bahkan juga tinggal di dalam baitnya, memenuhi langit bumi selesainya, dia itu juga tinggal di dalam hati, bukan cuma kita, hatimu. Loh, nak tunjuk ayat, mana belajar, loh. Nek ngerti ini, enak, saudaraku. Ayat ini berlaku, Allah over. Saya nggak bisa terjemahkan enak ya, hiper itu benar-benar melingkupi kita gitu. Nggak cuma di pihak, ya ini memang terjemahan biar enak gitu loh. Ya apa kata-kata? Theos, hiper, imon itu kita semua. Melingkupi kita, di atas kita. Kalau Tuhan itu atas kita, gitu, Tuhan yang kita sembah ini, nggak ada yang sama. Makanya tidak ada yang siapa lawan kita, tidak ada yang bisa. Kemarin kita kelompok apa Pak? Hari permainan retreat paus, ngomongnya apa? Kelompok paus kan gede-gede ya, saya masuk. Siapa yang gede lagi Heru. Kan nggak ada yang sama dengan gitu kan, memang gede-gede. Ya artinya nggak ada yang sama dengan kita, nggak ada yang bisa ngelawan istilahnya gitu, nggak ada yang ngelawan. Tidak bisa dipersamakan karena Allah kita luar biasa. Kita akan lihat dulu ayatnya. Sebenarnya banyak tapi saya kurangi ya. Pertama Allah dulu, Allah itu di dalam kita, Allah Bapa maksudnya. Di ayat Allah Bapa di dalam kita. Si catatanku dowo gitu. Saya harus saya kalau nyatet panjang heran, tapi saya khotbah enggak bisa semua, saya tahu lah enggak cukup waktunya ya. Itu kita lihat dulu Allah di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya Anda harus ngerti ini, kalau perlu catat, nanti di grup ya saya kasihkan. Biar enggak cuma omong doang gitu loh. Ini tertulis dalam kitab suci. Bahkan nanti bukan hanya tertulis kitab suci, kita pun mengalami, itu yang penting juga, ya cuma ditulis tok teori nanti. Tapi paling enggak Anda ngerti, kitab suci mengatakan seperti ini, coba lihat. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, Anda percaya, Tuhan mengasihi Anda, Allah ini Bapa ini maksud, mengasihi Anda, amin. Ya, percaya akan kasihnya, terus? Allah adalah kasih. Dan barang saya siapa, pernah khotbah ini ya, enggak usah saya ulangi ya, Allah, ini dalam banget, ini bisa belum selesai khotbahnya tuh. Wah, Allah itu bukan cuma pengasih penyayang, cuman itu kan sifat, manusia juga pengasih penyayang bisa. Ini adalah, kalau Anda itu bukan adalah loh, manusia itu adalah kasih, bukan. Anda itu bisa membenci, karena Anda bukan adalah gitu loh. Ayo, sini sudah penuh dengan kasih, kadang masih jengkel, masih senewen, masih gak enak hati, bukan adalah. Tapi kalau adalah itu full gitu loh. Berarti Allah enggak bisa untuk tidak mengasihi, Allah adalah kasih itu kira-kira begitu. Makanya ada firman Tuhan, sekalipun kita tidak setia, Allah itu tetap ada lanjutannya, setia, karena dia tidak bisa itu loh, memungkiri dirinya sendiri. Enggak bisa untuk enggak mengasihi. Enggak bisa untuk tidak setia, enggak bisa. Harus setia, Allah itu enggak bisa. Aku mau enggak setia, aku mau enggak mengasihi, enggak bisa. Kalau kita suruh mengasihi, bote minta ampun, suruh setia, wes gedek-gedek. Itulah manungso ya. Tapi Allah adalah kasih dan kita percaya kita dikasihi oleh Allah. Allah enggak bisa enggak mengasihi Anda. Ini tanamkan, Allah enggak bisa enggak mengasihi saya. Mesti mengasihiku. Mengasihiku dan membimbingku. Kau Allah kekuatanku. Wah, itu lagu itu luar biasa. Oke, baca terus. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan Allah, ulangi lagi, yang terakhir, dan Allah di dalam dia. Orang yang memiliki persekutuan dengan Allah ini, yang sudah dikasih Allah tadi. Ya, memang ini ayat ini yang menjelaskan yang kita sudah percaya Yesus, tapi intinya saya tunjukkan, ayat ini mengatakan Allah di dalam dia. Umatnya yang dikasihinya ini loh saudaraku,
engkau kita telah percaya bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Tadi kan, dan Allah yang mengasihi Anda itu ada di mana? Di dalam dia ini yang dimaksud orang yang percaya dikasihi Tuhan tadi, yaitu umatnya. Amin. Jadi Allah di dalam saya, katakan sama-sama, 1, 2, 3, Allah dalam saya. Oh ini ayatnya banyak, kalau saya buka satu-satu enggak mari-mari kok. Ada satu lagi deh, Filipi 2 ayat 13. Bukan cuma ada di dalam hati kita, di dalam kita mengasihi kita, tapi coba ayat ini luar biasa. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Allah lah yang mengasihi Anda tadi, yang ada dalam Anda, yang mengerjakan di mana? Di dalam kamu. Dalam kamu. Apa? Baik kemauan Anda, maupun pekerjaan. Kehendak, kemauan, keinginan, maupun Pekerjaan. erga, perbuatan lebih tepatnya. Pekerjaan kaya kerjaan bukan perbuatan lebih tepatnya. Erga, ya. Erga perbuatan, ergon. Jadi saya lihat Yunaninya itu ya memang pekerjaan dalam arti perbuatan. Jadi Allah yang ada di dalam Anda, yang mengasihi Anda, di dalam hati Anda, ora tengu-tengu, ini bahasa Jerman, orang ngelunggu-lunggu tok. Ngaplung, aku pokoknya ning jerumu, ora ngomong cuma di dalam kita, tapi di sini dikatakan dialah yang mengerjakan di dalam dia, kamu, yang dikasih Allah, umat Allah yang Allah ada dalam kamu, mengerjakan di dalam dirimu dua hal ini. Pertama kemauan, keinginan. Telima enggak salah bahasa Yunani, itu keinginan, kehendak. Ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang menurut kerelaannya. Ya, kerelaan Tuhan. Jadi anak Tuhan itu seperti ini gitu loh harusnya hidupnya itu. Di dalam diri Anda itu ada Allah. Sang pencipta langit bumi ada di dalam diri Anda. Dan dia ada dalam diri Anda itu mengerjakan, katakan mengerjakan, 1, 2, 3. Atau memperbuat, gitu, di ergo, memperbuat. Melakukan, luar biasa loh Kristen itu. Jadi di dalam dirimu itu ada Allah yang sedang bekerja. Mengerjakan apa? Keinginanmu dikuasai. Perbuatan-perbuatanmu. Tapi ini masalahnya ada, ini loh, menurut kerelaannya lah, ini loh masalahnya. Kerelaannya gini, Allah itu enggak pernah maksa. Ya toh? Jadi kita ini bukan seperti robot gitu. Allah mengasihi Anda. Allah memberikan, menjamah hidup Anda, memberikan keinginan-keinginan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Coba Efesus 2 ayat 10, coba lihat. Efesus 2 ayat 10. Ini. Rencana Allah selalu baik. Efesus 2 ayat 10. Tapi kembali, Efesus 11 ini, makanya enggak 10, ini 11. Coba lihat 11. 10. Coba baca Efesus 2 ayat 10. 9 apa 10? Coba 10. Ah ini 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Jadi Allah yang mencipta segala sesuatu, termasuk kita dibuat Allah. Bahkan yang buat ini tinggal di dalam yang dibuatnya ini. Ini luar biasa, enggak ada yang makanya seperti kita. Enggak ada yang sama dengan kita. Saing ada lawan karena Allah ada di dalam kita. Terus diciptakan dalam Kristus Yesus nah, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita akan lihat dalam Kristus Yesus itu maksudnya apa? Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan belajar dalam Kristus. Nanti ada topik tersendiri. Apa itu dalam Kristus? Dalam anaknya, dalam Kristus. Untuk bahkan kita pun diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini saudara, saya cuma mau fokuskan sini untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik atau perbuatan sama. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Makanya kenapa Allah mau tinggal dalam hidup Anda? Karena manusia sudah terhilang, dicari makanya saudara. Ya, ini loh kekristenan itu. Kekristenan itu bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Seperti dramanya sekolah minggu dari Natal kemarin. Adam,
Di mana kamu? Mas Heru ya, jadi Tuhan. Adam di mana kamu? Itu gambaran cari manusia. Tapi agama di dunia ini lain, saudaraku. Maaf, mereka mengajar, ayo kamu cari oh Tuhan. Nggak ketemu. Di mana kamu cari Tuhan? Di mana manusia bisa mencari Tuhan? Tuhan itu ada di mana? Ini aja, saudara. Maaf ya, kadang-kadang orang Kristen kan sering ditanya macam-macam tuh, manusia kok kamu sembah? Ya itu bisa dijawab gampang ya. Cuman ini, coba balik gantian lah, saya tak tanya kamu. Tuhanmu itu ada di mana? Jangan gitu, wah, itu tendensius teman-teman tuh nyebut negara tempat. Enggak lah, mereka nyebutnya di surga gitu. Wes, iso enggak kon nemu ini rono? Tuhanmu lo ning surga, surga itu ada enggak? Nggone ada enggak? Iso enggak nemoni? Bisa enggak nemui? Bisa enggak ke sana? Enggak iso. Oh, melalui nabi, Pak. Melalui ibadah, Pak. Melalui aku rajin ibadah neng gereja atau tempat ibadah segala macam. Opo yo iso. Coba renungkan. Tapi kekristenan lain. Justru Tuhan itu yang turun ke dunia. Bahkan bukannya turun masuk ke dalam hati kita. Loh iki lho. Makanya gak ono sing ada lawan tadi lho, ya. Kelompok Paus. Ingin enggak yel-yelnya? Juara 1 loh Pak Ari. Saya belum dibagi hadiahnya loh itu. Wah, tegawa DP. Oh, boy kemarin dapat hadiah. Oh, udah dibagi. Oh, oh ya sudah, enggak apa-apa. Ngalah sama anak kecil ya. Juara 1 ya. Kelompok Paus, cek ada lawan, gede-gede semua. Ya karena kita ini enggak ada lawan karena gede-gede semua badannya. Kalau ini ayat tadi enggak ada lawan karena Allah atas kita, bahkan bukan atas, cuma melingkupi kita di dalam kita. Makanya saya senang lagu itu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Loh, luar biasa. Cari agama yang seperti itu tidak ada. Makanya bagi kekristenan Tuhan itu tidak jauh. Kenapa? Tuhan sudah datang bahkan tinggal dalam kita. Lah makanya Tuhan datang untuk ini loh mengerjakan ini saudaraku ya, hal-hal yang baik dalam hidup kita. Makanya wong Kristen iku ukurane lah iki lho. Makanya kadang orang wah nek wong Kristen yo percaya Yesus selamat masuk surga engko dhisik. Itu langkah awal. Habis percaya Yesus. Percaya. Nah ini saya langsung enggak usah ngikuti ini deh. Tuh apa saya catat. Efesus pasal 3. Iki malih langsung iki jawabane. Ayat Efesus pasal 3 ayat 15 dulu, 16 ya, 16. 16 dan 17 dua ayat ini bisa mengunci. Aku berdoa supaya ia. Iya ini Allah tadi ya. Kalau bicara Allah, Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Supaya menguatkan, meneguhkan kamu. Tadi umatnya ini loh yang dikasihinya, gitu. Yang Allah tinggal di dalamnya. Makanya nanti perlu ini detailnya. Oleh, lah ini di Alkitab tuh akan ketemu banyak kata oleh. Dia, melalui, bahasa Latinnya tuh via itu, lewat itu loh. Lewat apa? Caranya Tuhan meneguhkan, menguatkan kita umatnya tadi. Yang supaya melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Supaya Allah bekerja dalam diri kita, baik keinginan kita maupun perbuatan-perbuatan kita, supaya dalam kontrolnya Tuhan, istilahnya begitu. Itu melalui ini, oleh apa? Ayo Mbak Mimi. Oleh rohnya di dalam batin. Rohnya Allah yang disebut rohku, roh suci itu tadi. Di dalam mana? Batinmu. Batin itu yang paling dalam, hati yang terdalam itu. Allah itu ngasih rohnya di situ. Dikasih rohnya di batin kita untuk menguatkan, untuk neguhkan kita. Ayat 17-nya. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh apa saudaraku? Imanmu. Apa dikatakan?
Kristus. Wah ini oper ya, waktu kamu itu masih ada ya, kita tutup tahun malam-malam tuh ya, saya kasih contoh kan, Galatia 2:20 kan. Kristus di mana diam? Ya, Di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Tadi ada Allah di dalam hati Anda. Ada Roh Kudus juga. Ya, di dalam ini banyak ayatnya, saya ambil ini aja, ini sudah lengkap semua ini saudaraku ya. Allah ada, Allah itu Bapa yang dimaksud, di dalam batinmu. Kemudian Tuhan Yesus juga, Roh Kudus tadi di dalam batinmu. Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hatimu. Supaya apa? Nah ini saudaraku. Supaya? Dan kamu berakar, serta. Dan itu itu juga artinya selanjutnya, supaya, kemudian. Ya, jadi enggak bingung. Bisa nyambung, supaya, dan kemudian kamu berakar, serta berdasar di dalam kasih. Kalau orang Kristen, KTP-nya saja, Kristennya karena kelahiran saja, orang tuamu Kristen, engkau jadi Kristen, tetapi engkau tidak memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal, ya bukan teori Tritunggal maksudnya, Tritunggal itu maksudnya ada Bapa, engkau menyadari Bapa di dalam hatimu, Roh Kudus dalam hatimu, menguatkan, meneguhkan, ada Tuhan Yesus di dalam hatimu, sehingga engkau menjadi berakar dan berdasar dalam kasih. Kalau tidak ngalami ini, saudaraku, belum Kristen menurut saya ini. Belum Kristen. Kristen itu harus seperti ini. Lanjutannya ada, lanjutannya. Nanti satu ayat lagi kita tutup. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tingginya. Lebar itu kemana saudaraku? Sini ya, lebar. Terus? Dan panjangnya. Kelompok paus, panjang dia. Pak Hari tinggi banget. Pak Hari sama saya tinggi mana nih? Oh tinggi saya berarti. Misalnya mungkin gemuk saya yang lihat, saya 73. Mas Heru berapa tingginya? Ini tinggi banget ini ya, 180. Betapa lebar, contohnya Mas juga aja lah, lebar. Panjang, tinggi. Oh ini tinggi sih, belum ada. Panjang itu kemana? Lebar, betapa panjang, ke sana gini lah. Betapa dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus. Supaya kamu dapat memahami. Makanya Kristen itu ya perlu pemahaman akan kasih, betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Kasih itu bahkan dikatakan 19, ini 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Dapat mengenal, memahami dan mengenalnya. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, melampaui. Karena begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, waduh nggak bisa diukur. Kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan. Tapi ini doanya Paulus, Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Dalam? Seluruh kepenuhan. Seluruh. Loh ini penting loh, Alkitab ini banyak kata panda, seluruh, pasis, banyak. Seluruh, semua. Seluruh kepenuhan di Roma. Kepenuhan ini kadang kita bingung ya, penuhan ini apa? Kepenuhan itu kalau dalam bahasa Yunani itu luas, komplit, saya ke bahasa Inggrisnya ya, perfect. Jadi ini lengkap, komplit itu lengkap ya, sempurna. Jadi kesempurnaan Allah, yang lengkapnya dari Allah itu memenuhi hidup kita gitu loh. Loh ini luar biasa enggak saudaraku? Wong Kristen iki sakjane luar biasa, men akeh sing gak ero ngono ae. Iki opo to iki? Dikot bae ngene, iki opo iki? Lah iki sing garai saudaraku ya. Betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, wah itu Tuhan itu begitu mengasihi, begitu besarnya kasihnya. Supaya kamu memahami itu melampaui akal itu, kamu supaya dipenuhi, dilengkapi, disempurnakan, kesempurnaan Allah itu penuh di dalam hidup kamu. Oke ya, saya akan tutup dengan ini, saudara. Kita lihat Tuhan Yesus ini. Kenapa kok, jangan bingung ya, kok Tritunggal ya, ini ada Matius 10:20 enggak salah. Ini dulu, saya tunjukkan Bapa.
Nanti 10:20 enggak salah. Coba. Taruh mana tadi? Nah, ini. Luar biasa nih. Karena bukan kamu yang berkata-kata. Ini ada kejadian, ada umat Tuhan yang mungkin enggak speechless, enggak bisa ngomong. Ketika diperhadapkan ke suatu pengadilan atau pokoknya karena imannya, ya mau dihakimi segala macam, di hadapan raja-raja, di hadapan pembesar-pembesar, kadang kita ini minder, kita ini aku ini siapa? Enggak bisa ngomong lah. Nanti itu situasinya kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Roh Bapamu. Dia roh yang Bapamu akan berkata-kata adalah Roh Kudus tadi ya. Bapa mengirim rohnya, menguatkan, meneguhkan kita. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Loh, ya wong Kristen ini kok ngene. Jadi kalau Anda ngomong, yang ngomong itu bukan Anda. Yang ngomong siapa? Yang di sini Roh Kudus ya. Nanti saya akan disimpulkan. Ini siapa sih? Yesus, Roh Kudus, Bapa. Nanti tenang, sabar dulu, jangan keliru Yohanes nanti. Yohanes itu Yesus, Roh Kudus, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus. Enggak gitu nanti. Saya akan saya tunjukkan ayatnya nanti. Tapi tangkap baik-baik. Ini luar biasa orang Kristen itu. Ngomong pun yang ngomong bukan Anda lagi, tapi Dia, Roh Bapamu. Rohnya Bapa, pencipta langit bumi, yang akan ngomong, Dia yang akan berkata-kata di dalam diri Anda. Ini wong Kristen. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup. Omonganmu, perbuatanmu, Allah yang mengerjakan keinginanmu, harusnya begitu gitu loh maksud saya. Ini orang yang memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal seperti itu. Bapa yang ngomong dalam diri kita, rohnya memimpin kita ngomong, perbuatan, melakukan pekerjaan yang baik di dalam kita, keinginan pun. Jadi benar-benar kita ini over, hiper tadi itu, over itu di atas kita, Allah itu memenuhi kita, melingkupi gitu loh mungkin tepatnya. Tepatnya melingkupi, menguasai kita. Akhirnya kata-kata yang keluar, perbuatan. Coba renungkan selama ini. Kata-katamu, perbuatanmu, kerjaan-kerjaanmu yang kau lakukan. Apakah Dia yang berkata-kata? Apakah Dia yang melakukan, mengerjakan dalam dirimu? Yang memberikan keinginan dalam, atau ternyata engkau hidup dikuasai oleh dirimu sendiri? Omongan-omongan sakaremu dengkle, kata-katamu sendiri. Pikiran-pikiranmu dewe, karep-karepmu dengkle, karep-karepmu dewe, atau dikuasai oleh Tuhan. Itu loh masalahnya. Ya, oke, saya akan tutup. Jadi saya masuk aplikatif juga pengajaran. Nah sekarang supaya tidak Anda bingung, ada roh Bapa, ada rohnya, ada Tuhan Yesus. Siapa sih sebetulnya ini? Kita lihat ini, Kolose 1 ayat 19, 2 ayat saya bandingkan. Saya tutup setelah ini, supaya Anda tidak keliru nanti. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah. Pelan-pelan. Seluruh, nah ini kita ketemu lagi. Kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia ini Tuhan Yesus. Berkenan diam. Cocok, layak untuk tinggal dalam Yesus. Sebenarnya yang saya ajarkan tadi, saudaraku, itu kasih karunia. Katakan kasih karunia. 1, 2, 3. Kasih. Di Alkitab itu ada kasih, agapi, ada kasih karunia, karistos, kariti, ya, yang bahasa Inggris jadi charity itu kasih karunia, anugerah, agapi itu kasih. Ada lagi dorea, pemberian, yang diterjemahkan karunia juga, pemberian. Ada lagi karismata, maksudnya gini, yang disebut kasih karunia itu bedanya gini, kalau kasih itu saya mengasihi, ya, saya memberikan kasih. Kalau karis itu lebih tinggi sifatnya. Mengasihi kepada yang tidak pantas dikasihi. Itu beneran, saudara. Jadi mencintai kepada sebetulnya tidak pantas untuk dicintai. Ketika tadi saya ngajar Allah di dalam kita, kadang-kadang dalam benak kita apa mungkin, siapa aku ini? Siapa saya ini? Apa mungkin Allah tinggal di dalam saya? Saya ini orang berdosa, saya ini orang yang lemah, saya ini orang yang banyak kekurangan, apa mungkin Allah tinggal di dalam saya?
ketika diajarkan firman ini agak separuh-separuh nerimanya. Inilah yang disebut kasih karunia. Memang Anda tidak layak. Sebetulnya Anda tidak pantas. Yang hanya pantas itu Yesus saja yang dikenan Allah. Yang pantas nerima seluruh kepenuhan Allah. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan lebih jelas. Jadi orang Kristen itu ketika nerima Allah tinggal dalam hatinya itu karena Tuhan Yesus. Oleh imanmu, Kristus tinggal di dalam hatimu. Lah karena Kristus tinggal dalam kita, sedang di dalam diri Kristus, itu berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kesempurnaan Allah, seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Yesus. Ini Anda bisa baca ayat di atasnya, ketika dia sebagai prototokos yang pertama yang dilahirkan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu sebagai sang firman. Dilahirkan itu keluar dari Allah. Bahasa Yunaninya prototokos. Allah tinggal makanya Yesus ngomong, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kadang kalau belajar bahasa Yunani jadi ngerti. Saudara. Ketika kita belajar Allah di dalam kamu itu jamak, saudaraku. Nah ini penting. Bahasa Yunani itu kamu itu bisa dua. Si, su, se, ini untuk jamak, tunggal. Kamu satu orang, ober, si, kamu. Tapi kalau kamu, saudara sekalian, kalian, itu ada imin, ada imon, ada imas, itu tergantung subjek predikatnya. Beda. Lah Allah di dalam kamu itu imon, imin, jadi di dalam kita semua, masing-masing dalam diri kita. Tapi kalau untuk Yesus itu tunggal. Jadi benar-benar seluruh kepenuhan Allah itu tinggal di dalam Kristus. Ada satu ayat lagi. Ini gak ngerti minggu depan aja, soalnya ini agak rumit itu. Kalau 2 ayat 9, gampang ingetnya, ayatnya 9 gitu. Kalau 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Secara jasmani, somatos, bahasa Yunani, tubuh. Jadi waktu Yesus jadi manusia pun soma, tubuh. Somatos dalam jasmanianya, tubuhnya, itu Allah juga seluruh kepenuhan Allah berdiam. Seluruh kepenuhan itu kesempurnaan. Sempurna. Allah, kelengkapan Allah, jadi enggak ada bolongnya sedikit pun. Oh separuh Allah, makanya Yesus bukan setengah manusia, setengah Allah, tidak. Dia 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Tubuhnya 100% manusia, tapi di dalamnya Yesus, lah ini saudaraku. Allah, itu loh wong Kristen, amin. Gampang toh. Nah Yesus sekarang, sudah naik ke surga kan, wah ini panjang. Terus dia mencurahkan rohnya minggu depan sejam misalnya. Yohanes 16 ayat 7 coba. Jadi gini saudara, karena Yesus tinggal di dalam kita, padahal di dalamnya diri Yesus itu ada siapa? Ini ayatnya banyak, nanti tak buat baca mumet Anda nanti. Aku di dalam kamu, Bapa di dalam aku. Jadi gini Tuhan Yesus itu di dalam dirinya ada seluruh kepenuhan Allah. Terus Yesus itu ketika masuk dalam diri kita, ada dalam hati kita, berarti Allah ikut masuk enggak? Loh kira gitu. Lah Roh Kudus ikut masuk enggak? Ikut Roh Kudus rohnya Bapa kok. Sekalian. Gitu. Coba ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi maksudnya kembali pada Bapa ya. Manusia kalau mati dikubur ke tanah, ya toh. Kalau bahasa di Alkitab itu kembali ke nenek moyangnya, dikumpulkan bersama nenek moyang. Para nabi itu seperti itu, Abraham, Daud dikumpulkan dengan nenek moyang. Tapi Yesus itu lain. Aku pergi kembali pada Bapa. Gitu. Kalau kita enggak, kita bukan keluar dari Bapa. Ya kita dipendem di lemah, ikut Yesus di Firdaus lain. Makanya nabi pun di situ. Yang melayani Tuhan, yang nabi yang palsu ya enggak tahu lagi di mana tempatnya. Aku lebih berguna jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi kepada Bapa ya, kembali pada Bapa. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur ini Roh Kudus, rohnya Bapa. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengutus ini makanya bahasa terjemahan ini kadang-kadang repot. Mengutus itu ada dua, apostelo sama pemto. Ya, apostelo itu mengutus, ada orang yang diutus seolah-olah gitu. Aku pergi kamu gitu. Ada utusannya gitu. Tapi ini pemto.
Bahasa Inggris terjemahnya benar, King James, send. Jadi ngirim, ada yang dikirim, gitu loh. Jadi ini aku adalah lebih berguna jika aku pergi kembali kepada Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi kepada Bapa, misalnya kembali kepada kemuliaan, itu Yohanes 17, baca sendiri itu ya. Kemuliaan sebelum menjadi manusia, yaitu sebagai Sang Firman, kembali kepada Bapa, aku, Yesus ngomong, akan ngirim. Sebenarnya gitu, saudaraku. Mengirim dia, roh penghibur ini kepadamu. Gitu. Jadi Yesus ini yang mengirim, dan itu terbukti pada pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 36. Yesus mencurahkan Roh Kudus setelah dia naik ke surga. Nah, istilahnya gitu ya. Menghembuskan lebih tepatnya. Coba baca ini banyak ayatnya. Yohanes 20 ayat 22, coba. Yesus itu mengembusi Roh Kudus, mengembus roh. Ini ada pelajaran sedikit biar Anda orang Kristen, terutama jemaat sini, orang ngah-ngoh, ngerti, Tritunggal ngerti, kesatuan Tritunggal ngerti, apa yang tinggal dalam kita, kok ada Bapa, ada Allah, ada Roh Kudus, ada Yesus, enggak pusing, ngerti, coba ini. Dan sesudah berkata demikian. Ini waktu Yesus setelah bangkit, murid-murid kumpul, Yesus waktu pintu dikunci, tiba-tiba datang di situ. Sudah dengan tubuh kemuliaan, karena bangkit dengan tubuh yang baru, itu nanti diberikan kepada kita. Saudara dan saya nanti, tubuhmu yang loro-loro ini, saya ini sudah mulai keriput, saudara. Wah umur ini, ada ngaca, wah. Ya, orang perempuan mesti bingung ya, digosok ya Pak, ya. Enggak tahu digosok pakai apa. Yang jual skincare ini melo AC, contoh skincare kamu ya, enggak tahu. Orang kulit kita yang bisa kisut, saya suara baru kembali nih seminggu ini. Yang kadang bisa sakit, bisa kadang kelamaan duduk, boyok, loro. Tubuh yang seperti ini akan diganti seperti tubuhnya Yesus yang setelah bangkit, amin. Luar biasa, tubuh kemuliaan. Wah ini, makanya kenapa Yesus perlu masuk di dalam diri Anda. Ya kan? Setelah itu masuk, ternyata demikian, ngomong damai salam, damai sejahtera. Terus ngomong apa? Iya, setelah ngomong demikian, iya. Ia mengembusi mereka dan berkata. Mengembusi. Sambil ngomong. Terimalah Roh Kudus. Siapa yang memberi Roh Kudus kalau gitu? Tuhan Yesus. Kalau Yohanes, enggak usah dibuka panjang nanti, Yohanes 15:26, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, itu rohnya Bapa. Tapi yang menghembuskan Tuhan Yesus. Ini kan berarti apa? Yesus memang ini kesatuan. Maaf ya, Ortodoks sama Protestan sama Katolik ini kita punya kredo Roh Kudus itu keluar dari Allah, dari Bapa dan Anak Yesus. Ortodoksnya kurang terima karena Roh Kudus itu keluarnya dari Bapa saja gitu. Saya tidak suka gegeran ya. Memang yang benar Roh Kudus keluar dari Bapa. Tetapi juga melalui Tuhan kan yang mengembuskan. Jadi salah paham gitu loh. Kalau saya itu di konsili Nikea 821. Nikea konsili Konstantinopel 821 bicara tentang Roh Kudus. Ya kita tidak usah bingung makanya. Saya terus terang kayak Yohanes itu kan gini, pokoknya semua itu Tuhan Yesus, Bapa itu ya, Tuhan Yesus itu ya Bapa, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Ini hampir benar, tapi tidak usah disalah-salah no. Ya sebenarnya gini loh, Bapa, Yesus, Roh Kudus itu beda, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan. Ya, saya tutup ini supaya Anda ngerti, rohnya Bapa, tadi kan sebut Roh Kudus itu rohnya Bapa, roh yang keluar dari Bapa, Yohanes 15:26. Saya tunjukkan juga bahwa Roh Kudus juga rohnya Tuhan Yesus loh ya, Saudara. Kita akan lihat di dalam Roma. Mana catatan saya ini? Panjang. Roh Kudus itu juga rohnya Tuhan Yesus. Roma 8. Saya harap sabar ya, 3 ayat setelah ini saya tutup deh. Cepat, soalnya saya kepingin juga Anda belajar. Roma 8 ayat 9, cepat ya bacanya ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah di dalam kamu, Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Habis nyebut roh Allah, kalau kamu anak Allah, roh Allah diam dalam kamu. Tapi kalau kamu tidak memiliki roh Kristus, loh kok habis ngomong roh Allah, kok jadi roh Kristus?
Kamu bukan milik Kristus. Oke, nanti jawabannya di ayat 15. Coba lompat 15. Apa itu roh Allah? Apa itu roh Kristus? Saya dulu merenungkan ini ya cukup lama saya dulu. Terus? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut Anak lagi. Tuhan tidak boleh takut. Tidak ada yang memperbudak Anda orang bebas, free, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi oleh Roh Kudus. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Kudus tadi ya, rohnya Allah tadi, rohnya Bapa yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena ada Roh Kudus dalam hati Anda bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Orang di luar enggak bisa. Kalau Roh Kudus, enggak ada Roh Kudus. Mau berseru cuman bibir doang. Tapi karena Anda ada Roh Kudus dalam hidup Anda bisa berseru ya Aba ya Bapa. Bahkan ayat 16-nya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan Roh Kudus itu sama dengan roh kita ini kerjasama. Roh Kudus mengurapi roh kita, memimpin roh kita untuk bisa menyebut ya Aba ya Bapa, menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada keyakinan aku anak Allah. Karena ada Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan. Amin, saudaraku. Terakhir Galatia 4 ayat 6. Lah ini saya tunjukkan ini. Terakhir kok malah pengajaran ya. Harusnya terakhir pengajaran ngarep, terakhir kesimpulan. Enggak tahu. Terus Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Anda percaya bahwa Anda adalah anak-anak Allah? Amin. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah mengutus rohnya siapa? Di sini loh. Rohnya siapa? Roh anaknya. Kalau dalam bahasa Yunani kelihatan ini. Ya, pneuma tuwio. Itu tunya banyak itu. Roh dari anaknya Allah. Jadi rohnya Yesus. Tadi kita sudah lihat di Roma 8, Roh Kudus diberikan dalam hati kita sehingga kita bisa berseru ya Allah ya Aba ya Bapa. Dengan kata lain, nanti lain waktu kalau kurang jelas bisa tanya kepada saya siapapun yang di YouTube di WA di Instagram. Roh Kudus, dengar baik-baik. Saya bukan oneness. Saya penganut Tritunggal juga. Trinitarian, tapi penjelasannya penting. Roh Kudus itu rohnya Bapa, sekaligus juga rohnya Tuhan Yesus. Karena dia menghembuskan roh itu. Jadi tidak usah bingung. Jadi di dalam hati Anda ada siapa sekarang? Tuhan Yesus itu. Nah karena di dalam Yesus ada Bapa. Dan di dalam Bapa ada rohnya. Roh Kudus, yaitu rohnya Bapa, rohnya Yesus dihembuskan. Wes budeng apa enggak sekarang? Rada ngeluh didik. Minggu depan ya. Coba sekolah minggu Mbak Dina diajarin. Bu guru, keriting rambut saya. Pokoknya Anda percaya Yesus di dalam hatimu, amin? Karena Yesus dalam hatimu, di dalam Yesus itu ada Bapa, ada Allah, seluruh kepenuhan Allah dalam Yesus. Dan Allah itu adalah roh. Rohnya juga ada di dalam Allah Bapa tadi. Dan keluar melalui Yesus. Memberi kekuatan. Gitu. Akhirnya kita berkata-kata. Bukan kata-kata kita lagi. Makanya itu disebut kata-kata hikmat. Amin, saudaraku? Pikiranmu bukan pikiranmu lagi. Itu keinginanmu. Coba bayangkan. Ayo, saudaraku. Ini loh, saya mau cuma tunjukkan. Orang Kristen tuh begini gitu loh. Lah, sekarang kita masalahnya Anda menghidupinya enggak? Lah ini. Ya tugas penggembalaan lah. Ya apa nanti. Yang belum masuk WA group, tolong dibantu Mas juga ya. Ya grup, karena nanti rencana saya pikir enggak tak kasih pengajaran rumit-rumit lah, mungkin saya video berapa singkat, saya kirim lagi, 2 menit, 3 menit, ya untuk menyemangati jemaat lah tiap hari, kan enggak bisa ketemu. Nanti yang belum masuk ya grup, dimasukkan ya, nanti bisa terima, karena apa, saya harus ngingetin terus, Allah di dalam kamu, kadang lali, ngamuk-ngamuk, kebun binatang keluar, sumpek, terus, wis kudu mangan wong ae rasane lho. Allah ning jeromu. Allah di dalam kamu, enggak akan makan orang kamu. Ini loh saudaraku, kan perlu diingetin terus. Ini kan masalahnya.
Makanya kenapa? Ayo oper. Kemarin ingat ya. Namun aku hidup. Ayo kita baca Galatia 2:20. Ayo sini ayat terakhir. Kita baca sama-sama. Ya kita baca sama-sama. Kita berdoa, musik maju. Ini ayat kita tutup tahun kemarin ini. Galatia 2, 1, 2, 3. Namun. Oh sebetulnya mulainya atas dulu. Ayat ini potongannya Ela ini keliru. Tectus receptus, saya lihat Bizantium, apa yang atasnya, itu apa teks Yunaninya enggak di situ, motongnya mulainya di sini loh. Aku telah disalibkan dengan Kristus gitu loh ya. Sebetulnya, tapi apa kita malah baca atasnya bicara ke mati-mati itu. 1, 2, 3, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, menghukum Allah itu membuat kita mati, dosa kita nih, orang berdosa, kira-kira begitu. Supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, kan mati kan disalib itu. Namun, baru 20 ini, ayat ini kenapa muncul? Aku hidup. Jadi gini loh, aku ini sebetulnya mati, tapi isi urip. Aku sajane wis disalib, tele-tele tapi masih hidup. Tetapi, lah ini, hidupnya seperti apa? 1, 2, 3. Bukan aku lagi sendiri yang hidup. Wes kadung diloroi ati. Wes kadung dibelenjani janji. Wes kadung senep mules. Wes mati. Aku nih wes mati. Oper sudah mati. Lu kan aku mati tadi. Melainkan yang hidup siapa? Kristus yang hidup dalam aku. Yesa sudah mati. Yesa apa bunga? Oh Yesa yang ini ya. Yesus yang hidup di dalam Yesa kamu. Coba kalau Yesus hidup dalam kamu, berarti yang ngomong Tuhan Yesus. Agung ya mati, wis gak ngomong Agung. Nek ngomong gombal tok ae jare. Gombal mung ki ya wis gak usah ngomong, Yesusnya aja yang ngomong gitu. Ya toh? Ojo aku sudah mati wis gak iso lapo-lapo meneh. Perbuatan kita ya Yesus. Dan hidupku 1, 2, 3 dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging-daging itu tubuh maksudnya. Mana terjemahan itu ya. Dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Ayo, sekarang ngomong kita sebelum tutup ya. Nyebut namanya masing-masing. Saya nyebut Agung, kowe jenengmu akeh, Meme rindu. Jenengmu celuken dhewe-dhewe ya. Agung wis mate. Disalib ambek Kristus, disalib tele-tele dipenteng. Muka serang ngomong ya. Nek aku sih urip, iki basa Jerman. Kalau aku masih hidup, itu Yesus yang hidup. Ya. Jadi kedawon ya. Agung sudah mati. Nanti ngomong namanya masing-masing ya. Agung sudah mati. Yang hidup Yesus. 1, 2, 3, sebut namanya masing-masing. Langsung banter ya. Hari wis mati. Ojo nyebut toncone Pak Hari. Aneh mati lho iku bojone, ngomong dhewe-dhewe. Sebut dirimu masing-masing. Kefas wis mati. Diresapi saudaraku. Bu sinten niki? Wah, sharing iki Bu. Hari ini. Hartini salah hari ini. Hari ini wis mati. Hartini wis mati. Wis mati, Esther wis mati. Sing urip Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Kok dibanding Gusti Yesus. Yesus sing urip. Iki lho sing urip ning jero iki Yesus. Ober, amin. Ober udah mati ya. Yesus orang rajin ke gereja setelah nanti habis ini online. Kerja online lagi ya, puji Tuhan.